teman-teman, bunda-bundi homeschooler dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan aku Nia. Mungkin kalau misalnya teman-teman di Instagram kemarin udah tahu bahwa aku pernah punya sesi live Instagram bersama dengan bunda-bundi homeschooler, yang mana masih teman-teman aku sih sebenarnya. Kita ngomongin tentang A to Z homeschool di keluarga masing-masing. Nah, kali ini aku punya sesi spesial. Videonya akan panjang, makanya aku upload ini di YouTube. Nah, kali ini kita punya seorang bintang tamu spesial, yang mana kakak aku, dia adalah seorang selebgram yang konten kreator. Oh, konten kreator yang videonya sering viral dan kemarin juga sempat viral yang terbaru gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat dia di TikTok. Hai. Nah, aku mau ngomongin tentang fenomena konten kreator menjadi sebuah cita-cita gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh sebelum aku homeschooling, aku sering merasa bahwa anak-anak itu harus punya cita-cita yang menyilaukan gitu istilahnya, profesi-profesi. Tapi kita waktu kecil juga punya cita-cita yang menyilaukan dong. Iya, betul. Profesi-profesi yang keren ya istilahnya, yang dimana orang tuh harus sekolah tinggi untuk bisa menggapainya gitu. Karena kan zaman dulu itu orang punya cita-cita menjadi pedagang aja kayak gitu ya. Tapi ketika di usia kita sudah sebesar ini gitu, profesi menjadi pedagang yang mana istilahnya jadi lebih keren, yaitu entrepreneur, itu jadi lebih keren ya. Apalagi kita kan tahu ya, semakin terbuka bahwa penghasilan pedagangnya itu ternyata banyak sekali gitu. Nah, ketika di tahun berapa ya mulai fenomena konten kreator ini, Dor? 2010 awalnya banget tuh 2008 2010 lah. Itu kamu mulai menjadi blogger? Aku mulai menikmati orang yang bikin blog. Berarti ada blog. Orang yang udah duluan dong. Nah, 2010 itu orang mulai bikin blog, belum ke Instagram. Nah, aku sudah ada Instagram? Kayaknya belum deh. Oh, oke. Aku menjadi penikmat blog. Nah, orang-orang yang mungkin lebih lebih punya privilege, punya kemampuan, punya uang untuk punya kamera, punya internet, mereka udah bikin blog. Betul-betul. Nah, semakin kesini mungkin ada pengaruh dari kemudahan kita untuk mendapatkan akses internet, gadget juga, itu kan semakin menarik orang-orang untuk berkreasi ya gitu. Terus akhirnya beberapa tahun belakangan ini si profesi konten kreator ini akhirnya menjadi cuan gitu, dan akhirnya menjadi sebuah profesi yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Jujur kalau misalnya aku beberapa tahun yang lalu ketika udah punya anak, aku tetap akan merasa konten kreator apaan sih gitu ya, walaupun misalnya uangnya menghasilkan gitu, tapi profesi apa sih konten kreator? Karena gitu. Mungkin berpengaruh dengan jenjang karir. Iya, betul. Emang mau jadi apa sih nantinya? Nah, itu. Tapi point of view aku tuh berubah ketika aku homeschooling. Jadi di kelas coaching homeschooling itu, coach aku ini selalu bisa melihat sisi baik dari setiap kejadian lah istilahnya gitu. Jadi dia selalu mengajarkan kepada kami gitu bahwa di era sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali profesi yang dulunya nggak ada, tapi sekarang ada, dilakoni oleh orang-orang dan bisa untuk mereka hidup dan mereka menikmati gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh coach aku gitu, dan aku juga akhirnya melihat kamu gitu, melihat di sekeliling gitu bahwa ya ternyata anak-anak mau jadi konten kreator juga tidak apa-apa, dan mau menjadi konten kreator seperti apa. Gitu. Nah, makanya hari ini kita akan menggali kehidupan dari seorang konten kreator, kakak aku, yang kalau misalnya teman-teman aku yang tahu ya gitu, from zero to hero, terus dari yang awalnya kayak gembel terus glow up gitu. Nah, kita akan tahu perjalanannya dia yang aku sendiri menyaksikan ya, nggak sebentar juga kan, Dor, sebenarnya gitu. Ya, mulainya 2018. Dan itu butuh sebuah grit, kalau misalnya teman-teman tahu grit, dan nggak mudah juga untuk mencapai ada di titik ini gitu. Dan apakah konten kreator ini layak menjadi sebuah cita-cita untuk anak-anak gitu? Kita
kita akan saksikan. Jadi, aku sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada kakakku. Aku akan memanggilnya Doro Putri, itu panggilan aku biasa. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba manggil Dor gitu, karena aku memang memanggil dia Doro Putri gitu. Aku sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada dia, dan ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman yang Pertanyaannya surprise, soalnya aku nggak dikasih tahu. ya, biar ada kaget-kagetnya gitu. Nah, jadi beberapa pertanyaan ini sudah aku siapkan, masih berhubungan dengan tadi, apakah konten kreator ini layak menjadi cita-cita gitu. Pertanyaan pertama, ceritain aja dulu deh gimana awal mula kamu mulai kecemplung di dunia konten kreator ini. Karena awalnya itu yang aku ingat ya, momen-momen awal itu adalah kamu memulai menjadi, tadinya mau merintis menjadi seorang fashion blogger ya, yang mana akhirnya itu bubar juga kan gitu. Tapi akhirnya bisa menyemplung di dunia konten kreator beauty. Karena aku selalu pengen jadi artis, as you know. Aku pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis sinetron, pengen terkenal aja pokoknya. Begitu muncul YouTube, aku selalu nontonin Michelle Phan. Dia tuh kayak Masih ada nggak sih si Michelle Phan? ada, tapi udah kena banyak kasus lah. Tapi dia tuh menginspirasi sampai sekarang punya brand make up kan, sukses. Nah, aku tuh selalu melihat orang-orang kayak gitu, ih keren ya, kok bisa ya gitu. Lalu setelah itu muncullah blog. Aku penikmat blog kan. Nah, aku selalu berpikir gini, orang-orang bisa, aku juga harus bisa. Nah, itu nggak jalan sampai akhirnya, karena mau gimana pun bikin blog tuh butuh dana. Beli baju, punya kamera, punya laptop untuk ngedit. Sampai akhirnya itu bubar, aku tinggalkan, kembali dulu ke reality, mencari uang, dagang lah, segala macam dijalanin. Sampai akhirnya waktu corona, aku punya temen yang memang beauty vlogger. Aku main ke rumahnya, aku ngeliat, oh jadi proses bekerjanya kayak gini ya. Oh jadi kayak gini ya. Nah, ini plus minus dari sifat aku itu adalah gini, kalau orang lain bisa, aku juga harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa aku harus bisa? Biar aja orang lain. Kalau aku ngelihat ngelihat ada orang jago bahasa Korea. Nah, aku selalu berpikir gini, kalau orang itu bisa, aku juga harus bisa gitu. Nah, saat aku melihat dia menjadi beauty vlogger, dengan semua kefansian hidupnya, dia nerima banyak produk free dari brand. Wah, sepertinya ini menarik hati gitu. Jadi belum membahas soal uang dulu, tapi lebih membahas soal oh terkenal, oh saat orang tuh lihat muka kita, oh saat kita tuh punya karya, itu yang paling penting. Jadi bukan uang yang menggerakkan kamu pertama, tapi popularitas. Popularitas. Okay. Dan aku tuh ingin punya karya, kita pernah kan nyeritain yang kayak saat umur udah 30 tuh kita udah bikin apa sih? Nah itu tuh terbersit juga, akhirnya aku memulai 2018, terus corona, bisnis berhenti, YouTube udah mulai jalan setengahnya, itu udah mulai ada ibaratnya kerjasama lah dari brand. Tidak besar, tapi bisa menjadi secercah harapan. Jadi saat corona itu tuh kita diam di rumah, uang mungkin belum punya, tapi ada progres dari si YouTube ini. Tapi akhirnya, kamu sudah mulai populer gitu? Populer mah belum ya, gitu. Maksudnya populer mah terkenal gitu ya, ini mah belum, cuman kayak oh follower-nya nambah gitu, view-nya nambah. Kita nggak bisa kemana-mana kan, akhirnya bikin konten. Nah setelah bikin konten, mulai masuklah beberapa kerjasama yang mungkin barter lah, nilainya nggak gede, tapi aku melihat itu progres. Jadi coba kita jalanin, akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi kamu dari awal pun, apakah itu sudah mulai menjadi, ini akan menjadi mata pencaharian utama kamu, atau aku menjalani ini karena aku suka aja dulu deh gitu? Aku menjalani ini karena aku ingin punya karya. Oke, jadi kalau misalnya pada saat itu ya, pada saat corona ternyata nggak kemana-mana nih, apakah kamu akan terus menjalankan si posting konten di Nggak YouTube? kemana-mananya Secara finansial? Secara finansial akan tetap aku jalanin, tapi jadi second. Oke. Karena ya kembali lagi sih, aku mah nggak akan bilang bahwa passion is number one, enggak. Kita harus realistis. Financial is number one. Bener sih, tapi yang aku perhatikan juga ya, mungkin salah satu yang menjadi kesuksesan kamu ini adalah peran Kapoldo kan? Ya. Suami dari kakak aku ini, kakak ipar aku ini. Karena dia
jago banget nge-manage-nya. Jago Itu yang nge-manage aku uang. lihat gitu, bahwa mungkin rate juga dia yang menentukan ya, Dia yang yang lebih tega mungkin ya. Ya, jadi kalau secara konten aku yang ngurus, secara perusahaan bekerja sama apa semuanya itu Kapoldo yang ngurus suami aku. Benar-benar sih, menurut aku juga gitu. Jadi memang karena aku sering dengar cerita dari kamu, si A, si B itu kontennya bagus, tapi terlihat tidak lebih menghasilkan dari konten kamu gitu, karena manajemennya mungkin lebih bagus Kapoldo gitu dibandingkan mereka yang hanya mengurus dengan diri sendiri gitu. Pertanyaan kedua, jadi kan tadi kita membahas tentang kamu yang awalnya berdagang, terus akhirnya berubah ngonten gitu. Menurut pandangan kamu, gimana sih orang zaman sekarang gitu berubah haluan karir yang itu kan bisa dibilang 180 derajat ya. Kamu meninggalkan jualan kamu lah istilahnya gitu, terus sampai akhirnya memutuskan ya udah gue ngonten aja gitu. Karena hal itu tuh tidak akan terjadi di era-eranya tante-tante kita. Karena ada contoh sih. Gimana maksudnya? Jadi gini, kan pada saat pertama kali sosial media ini muncul, terus pertama kali blog muncul, yang bisa merasakan itu orang-orang dengan privilege dong. Orang-orang kayak kita kan nggak bisa punya kamera bagus, DSLR, laptop segala macam nggak punya. Nah saat mereka mencoba, kita jadi penonton. Saat kita jadi penonton, kita ngelihat orang-orang itu tuh dapat banyak fasilitas. Jadi ada yang nyontohin dulu sebenarnya. Sampai akhirnya rakyat jelata seperti kita berani mengambil keputusan seperti itu. Bahwa oh ada loh pilihan seperti ini tuh gitu. Kalau zaman dulu kan orang yang punya privilege memilih untuk bapaknya bisnis, anaknya bisnis. Bapaknya misalnya bapaknya memimpin perusahaan, anaknya gede ya memimpin perusahaan itu juga. Tapi saat orang-orang yang privilege itu ngelihat dari luar mungkin entah dari mana mereka mendapatkan banyak kelebihan, entah secara duit, entah secara pengiriman produk, liburan gratis. Kita sebagai orang yang tidak punya privilege kan ngelihat gitu bahwa oh harusnya sih kita juga bisa punya pilihan itu gitu. Oh gitu, jadi memang harus ada contohnya dulu. Kalau zaman misalnya tante kita ya lihat contohnya dari mana. Nggak mungkin gitu. Terlalu menakutkan untuk melakukan pekerjaan yang memang nggak ada contohnya. Oke, benar. Berarti orang-orang kita harus berterima kasih ya kepada orang-orang yang privilege ini, karena mau bagaimanapun mereka memberikan contoh dan bisa kita tiru gitu akhirnya. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan antara menjadi konten kreator sebagai hobi dan sebagai profesi? Mungkin kamu pernah punya temen yang ngonten hanya sekedar hobi, nggak kemana-mana, tapi aku senang melakukannya. Rata-rata semua orang, semua teman yang menjadi konten kreator sama aku tuh hampir jarang yang bilang karena senang. At least yang mereka inginkan adalah dapat supply make up gratis. Kebayang nggak sih kamu suka make up, terus kamu dapat lipstick sekali kirim 15. Dalam 1 tahun seolah-olah kamu nggak perlu beli make up karena supply make up kamu terpenuhi. Setidaknya ada dorongan itu gitu. Iya benar sih. Aku juga mendapat dorongan untuk terus mensupport kakak aku karena aku mendapat supply skincare gratis dan sisa-sisa lipstick yang belum habis gitu. Iya. Itu lumayan banget karena menghemat. Aku udah nggak pernah beli lipstick udah lama banget. Ya itu hal-hal. Jadi menurut aku tuh gini loh. Kalau hobi tuh lebih kayak gini nggak sih? Hobi tuh traveling hobi. Tapi kan bikin konten juga hobi dong cuy. Ya bisa sih, tapi aku nggak pernah menjadikan itu hobi ya. Karena hobi itu gini loh, lebih kayak nonton drama, drakor itu hobi. Jadi kayak mungkin gini ya, hobi itu menghabiskan waktu, menghabiskan uang bahkan mungkin, tapi bikin kita senang. Ya, jadi feedbacknya itu happy. Nah, sedangkan kalau kita ngonten, mungkin sebagian orang akan merasa senang dengan, wah aku dapat view bagus, wah konten aku bagus. Mungkin ada, tapi aku pribadi nggak pernah sih menjadikan konten itu hobi. Tapi menurut kamu, kalau kita ngonten, sebaiknya diseriusin nggak sih? Jadi jangan cuma sekedar hobi doang. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung tujuan kamu apa. Oke. Karena sekarang gini, kalau misalnya menurut aku ya kamu harus ngeseriusin, tapi kamunya sendiri nggak suka. Buat apa gitu?
Iya sih, benar juga. Kayak sih. ibaratnya gini ya, aku hobi berenang. Aku suka berenang seminggu sekali. Terus orang tuh akan dengan gampang, wah berenang seminggu sekali mah jadi atlet. Tapi kan bukan berarti tiba-tiba aku akan dengan happy berlatih berenang dari Senin sampai Jumat. Oh, oke. Gitu dalam bayangan aku mah. Iya sih, benar juga sih. Jadi itu mungkin salah satunya perbedaan menjadi konten kreator sebagai hobi dan profesi. Iya, gitu. iya. Karena kan maksudnya untuk menjadi sebuah profesi itu butuh konsistensi yang tidak main-main kan gitu. Oke, ini cukup terjawab ya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara seorang konten kreator menjaga keaslian dan integritas di tengah persaingan yang ketat di era digital ini? Kalau aku sih lebih memperhatikannya tuh karena kamu di beauty ya gitu, banyak beauty vlogger atau konten kreator beauty yang kadang misalnya terima endorse, tapi mereka tuh reviewnya tuh kayak berlebihan dan klaimnya tuh kayak wah heboh banget gitu, padahal sebenarnya nggak gitu aslinya gitu. Produk murah dibilang oh ini keren banget, ini bisa menghilangkan semua flek di wajah kamu gitu. Tapi ternyata enggak, sebenarnya bukan produknya jelek, tapi overclaim aja gitu. Nah menurut kamu gimana sih kita menjaga integritas kita sebagai konten kreator dan mau bagaimanapun mungkin orang-orang yang overclaim itu kan mereka juga cari uang ya gitu istilahnya. Jadi mungkin apakah itu yang dibutuhkan atau kita tetap bisa menjaga integritas kita di tengah hiruk pikuk ramainya konten kreator ini? Jadi kalau buat aku gimana menjaga integritas, yang terpenting itu adalah memposisikan diri menjadi audiens. Karena mau gimana pun, aku bukan artinya kayak wah orang-orang yang terlalu memuji itu gimana, enggak. Sebenarnya itu mah lebih kembali ke jalan hidup masing-masing ya, mau mengambil jalan yang mana. Tapi kalau aku ditanya, aku selalu memposisikan diri aku menjadi audiens yang nonton. Jadi bertanya lagi, aku tuh kalau nonton konten sukanya yang kayak gimana sih? Itu yang terpenting, sehingga pada akhirnya kalau misalnya aku bikin konten, aku akan selalu memperhatikan kalau aku jadi penonton, aku pengen nontonnya tuh yang kayak gimana. Dan tambahan juga kalau misalnya soal yang endorse gitu kan ya, bedanya apa orang yang endorse sama enggak gitu. Kalau buat aku pribadi, waktu. Aku akan meluangkan waktu ya di kuota itu nge-review produk yang memang melakukan kerjasama. Tapi kalau nggak melakukan kerjasama ya mungkin waktunya akan aku pakai untuk nge-review yang lain. Itu aja sih. Jadi secara konten tetap jujur ya, walaupun misalnya endorse, tetap itu experience yang kamu dapatkan itu sama dengan produk yang kamu coba sendiri gitu, yang kamu share itu. Dan ngomong-ngomong tadi barusan tentang kamu selalu memposisikan diri menjadi audiens ketika kamu bikin konten. Aku jadi berpikir bahwa ternyata itu mungkin ya kenapa banyak konten-konten sampah, prank-prank gak jelas gitu. Karena ada audiensnya dan mungkin si konten kreator itu memposisikan diri bahwa nggak apa-apa bikin konten kayak gitu. Toh mereka juga nonton konten seperti itu nggak apa-apa. Tapi ada fun fact dulu, aku orang yang nggak suka nonton podcast artis. Dulu nggak suka, karena menurut aku kayak apa sih gitu. Tapi ada momen di saat sekarang kan studio aku misah nih dari rumah. Nah kadang-kadang ternyata saat aku lagi ada di studio, siap-siap mau kerja, siap-siap mau ngedit, aku tuh butuh ditemenin sama podcast yang ngedengerinnya nggak usah mikir. Kayak ringan, cuman menceritakan kehidupan sehari-hari, cuman menceritakan, iya aku di rumah gini-gini, dan itu nemenin aku dengerin. Sampai akhirnya aku mikir ternyata bukan definisi konten yang gak penting. Kayak misalnya kita ngelihat konten yang kayak apa sih ini konten gak bikin orang mikir. Tapi kan mungkin ada juga sebagian orang yang pulang kerja, nyampe rumah pengennya dengerin konten yang gak usah mikir. Aku mah pengen istirahat tapi pengen ditemenin. Fun fact juga, kemarin aku baru nonton podcastnya Denny Sumargo dan Fadel tentang Loli, anaknya Nikita Mirzani. Jadi bukan aku tidak suka menonton konten yang bermutu gitu, tapi ternyata kita ada saat-saatnya kita memang membutuhkan konten-konten yang nggak penting seperti itu. Gitu. Kita menganggap tidak ada isinya. Kok laku ya mungkin POV-nya tuh kita nggak membutuhkan tontonan itu aja. Oke, benar. Karena aku waktu buka PO Coto kemarin, nah itu saat aku nonton konten siapa tuh Fadel Bajideh itu, terus kamu kerja ingin ditemenin tapi nggak mikir gitu betul.
ternyata ya itu kamu barusan membukakan pikiran aku bahwa nggak perlu melihat itu dari sisi yang sensi gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, ketika kamu menjadi konten kreator, menurut kamu profesi kamu saat ini apakah membuat kamu grow dan itu membantu kamu membuka wawasan dan pergaulan secara umum? Buat aku iya. Karena jam kerjanya benar-benar fleksibel. Kalau ada orang ngomong gini, kan enak konten kreator mah kerjanya santai gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Aku punya ada satu teman aku konten kreator, followernya gede, salah satu orang yang sukses. Percaya atau enggak, saat kita ngobrol, jadi kalau sesama konten kreator kita tuh sering banget ngebahas misalnya gini, kamu cara bagi waktunya gimana sih gitu. Ada teman aku yang sampai cerita gini, dia muslim kan, dia sholat subuh, selesai sholat subuh dia bikin konten, dia tuh cuma istirahat jam makan sama jam sholat. Dan dia tuh baru selesai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, iya kan waktunya banyak, enggak juga sih. Nah buat aku itu membantu, karena aku bisa ngatur waktu aku sendiri. Kayak contoh nih, aku sekarang lagi pengen belajar bahasa Korea. Jam aku kan fleksibel banget nih. Aku nggak perlu kerja pagi-pagi ngantor, aku juga bisa ngatur semua jadwal. Entah tiba-tiba aku pengen belajar main gitar, pengen les nyanyi, itu bisa bebas. Terus kalau urusan pergaulan juga itu ngaruh, karena dengan aku menjalankan jadi konten kreator ini, fun fact juga, orang lebih tertarik sama aku. Lebih respect ya sama lebih kita ya, lebih ingin bertanya kayak kesibukan kamu apa sih? Orang lebih mau membuka pertanyaan. Dulu saat kita jualan kan, aku pernah jualan nih sama dia ya bareng. Orang tuh lebih nggak tertarik dengan apa yang aku lakukan. Karena mungkin biasa aja kali ya, cuma jualan kaos gitu. Orang kan udah ada maksudnya membayangkan, mereka bisa membayangkan. Iya, betul. Nah, kalau sekarang secara pergaulan menurut aku orang lebih welcome, orang lebih penasaran, dan secara waktu juga lebih banyak. Oh, dan pertambahan, apakah setelah menjadi konten kreator, ini membuat kamu menjadi lebih percaya diri? Oh, tentu saja. Kenapa? Karena aku merasa punya karya. Oh, oke. Jadi kalau orang berpikir jadi lebih percaya diri karena punya follower gede misalnya ya. Kalau aku enggak, aku lebih merasa aku punya karya yang bermanfaat untuk orang. Jadi aku merasa aku punya sesuatu nih yang bermanfaat dari diri aku. Oke, gitu. Ini masuk akal sih. Karena memang pada akhirnya ya, ini juga aku merasa relate sebagai ibu-ibu gitu. Ketika ibu-ibu tuh kan kadang selalu merasa helpless ya gitu, kayak aduh aku nggak ngapa-ngapain, jadi ibu rumah tangga tuh kayak nggak penting gitu. Tapi ketika kita punya karya, maksudnya karyanya nggak usah yang heboh banget bikin jembatan layang gitu, kita ngonten aja gitu, ngonten ternyata itu dapat feedback yang bagus dari teman-teman, itu tuh akan menaikkan self worth kita sih. Jadi kita merasa punya skill juga kan. Jadi kan profesi konten kreator ini tidak ada sensor ya gitu. Jadi lebih ke orang-orang tuh bebas berkreasi. Mereka mau bikin apa, tinggal bikin, upload gitu. Mungkin kan paling berbenturannya dengan community guideline dari YouTube, Instagram dan TikTok gitu. Tapi secara konten mereka bebas kan berekspresi. Nah menurut kamu apakah dengan kebebasan yang dimiliki konten kreator ini gitu dan orang-orang melihat, apakah ini berpengaruh sampai akhirnya mereka menambah atau meningkatkan minat terhadap profesi konten kreator ini? Karena nggak ada sensornya itu. Menurut aku sih meningkatnya minat terhadap jadi konten kreator ini udah pasti. Karena kita berdua kan tumbuh dari generasi TV ya. Anak seumuran kita udah pasti tontonnya Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon gitu. Nah kalau sekarang kan tiba-tiba dikasih pilihan lain gitu, bahwa banyak banget nih pilihan hiburannya, bahkan yang mungkin gak sesuai sama umur. Tapi kan kayak orang jadi nonton apapun itu gitu. Kayak misalnya kita nggak suka traveling, tapi kalau saat kita nyari hiburan, nyari traveling itu ada. Jadi menurut aku dengan tidak adanya sensor, plus minusnya, tapi ya itu menjadi pekerjaan menjadi konten kreator ini lebih berkembang sih. Oh, oke. Kalau menurut kamu bagaimana prospek karir sebagai konten kreator ini kalau misalnya dibandingkan dengan artis ya? Kalau misalnya artis itu kan ada range waktu tertentu, terus
itu kan sebenarnya ada yang mengendalikan ya istilahnya. Jadi ketika ada situasi tertentu ketika lu udah nggak laku lagi nih di TV gitu. Nah kalau konten kreator sendiri menurut kamu gimana sih? Menurut aku justru konten kreator tuh sebenarnya pekerjaan yang nggak kayak gitu. Aku baru aja kemarin mengalami krisis karena kan umur aku sekarang udah 36 ya. 36 mau 37 ya menit enggak terima pisan. 37 mengalami krisis kayak apakah ini akan bertahan lama, apakah ini bla 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 bla. Tapi kita bisa lihat lagi banyak banget konten kreator yang sebenarnya umurnya tuh udah lanjut gitu. Ada yang kayak pasangan udah nenek-nenek sama kakek-kakek orang Jepang yang selalu nge-share outfit mereka. Nah, itu membuka mata aku bahwa sebenarnya kalau artis mungkin ada yang mengendalikan kan dari orang TV lah, dari orang film. Nah, kalau konten kreator tuh justru kita masuk ke dalam sosial media yang enggak kena sensor itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya peluangnya terbuka luas banget, cuman memang pasarnya penuh dan artinya kita harus bersaing dengan serius. Oke, benar. Ini aku mengingatkan kembali aku ya sama bahwa YouTube ya terutama. Kalau YouTube itu kadang semakin segmented, biasanya memang kayak nggak laku, tapi sebenarnya mereka tuh ada fans tertentu. Iya. Kamu tahu apa? Aku pernah nonton orang ngadu muncang. Apa muncang? Masih pengen ketawa setiap membayangkan ngadu muncang. Muncang itu adalah kemiri. Dan itu lah ada kompetisinya. Terus kamu bisa menemukan itu karena kamu lagi nonton apa? Aku lupa sih, aku menemukan si ngadu muncang itu dari mana. Tapi yang jelas View-nya gede. View-nya gede dan mungkin kalau nggak salah ya dia tuh suaminya temen aku. Tapi temen aku tuh nggak tahu kalau aku nge-stalking temennya dia dan akhirnya nyambung ke suaminya yang ternyata YouTuber ngadu muncang itu ya. Viewersnya banyak dan dia sampai dia nge-share hasil monetize-nya, terus dia dapet silver apa itu, tuh silver play button itu. Jadi ternyata dari ngadu muncang bisa jadi cuan gitu. Iya itu memang. Bener. Ternyata. Jadi gini, banyak orang itu hanya gara-gara mereka nggak tahu, mereka berpikir kalau itu nggak ada. Jadi kayak karena mereka nggak tahu menjadi konten kreator itu nggak punya teman konten kreator, nggak punya kenalan konten kreator, maka mereka menganggap pekerjaan menjadi konten kreator itu nggak ada harganya. Nah kadang tuh kayak gitu. Ada nggak sih yang masih melihat kamu dengan sebelah mata gitu ya? Padahal kan kamu udah cukup populer ya, beberapa kali viral ya kan di TikTok gitu. Ada aja sih. Oh gitu. Tapi udah nggak signifikan terlihat gitu. Tapi ya balik lagi karena tergantung bergaulnya di mana. Kalau kamu udah glow up juga mungkin ya sekarang. Mungkin ya. Glow up tuh. Masa dari 2018 Eka nggak glow up ya guys? Nah, terus menurut kamu enaknya jadi konten kreator beauty itu apa? Tapi sebenarnya si beauty ini passion kamu bukan sih? Karena aku ingat banget awal mula dia masuk ke dunia skincare itu aku yang ngajarin loh. Iya guys. emang. Dia ngasih tahu Tamanu Oil. Dan aku ngajarin dia 12 step skincare gitu. Ngasih tahu toner itu harus dipakai apa dulu gitu. Tapi ini sebenarnya ini passion kamu pada akhirnya. Kamu suka menjalani ini atau karena udah kecemplung dan ini jadi pekerjaan aja gitu akhirnya? Mungkin karena aku suka make up sebenarnya. Oh, oke. Aku suka banget explore make up, aku suka banget nge-review make up, lipstick. Aku suka dengan perubahan muka aku sebelum di make up dan sesudah di make up. Nah, aku sampai les make up wedding. Jadi sebenarnya aku tuh punya sertifikat untuk nge-weddingin pengantin gitu ya. Tapi setelah aku jalanin passion menjadi MUA tuh ternyata aku nggak ada sama sekali. Karena MUA tuh kan faktornya banyak ya setelah aku pelajarin. Nah setelah aku membuat sosial media, membuat konten, ternyata memang mungkin passionnya tuh lebih ke bikin kontennya. Oh, oke. Gitu. Cuman karena beauty ini erat banget sama aku yang jerawatan parah saat itu, dan aku suka make up ya jadinya saat konten jatuhnya ke situ. Oh, oke. Jadi sebenarnya konten beauty ini karena relate juga ya dengan perjalanan kamu dengan kulit kamu segala macam gitu. Akhirnya dikontenin dan itu bisa membawa manfaat buat teman-teman yang lain. Benar. Nah, tantangan yang kamu hadapi ketika menjadi konten kreator beauty deh, itu apa sih? Diri sendiri.
Wow. Asli, dulu aku berpikir bahwa tantangannya akan apa ya, misal apa sih dalam bayangan kamu sok tantangan menjadi content creator tuh? Apa ya? Sebenarnya kan karena kalau misalnya dilihat itu kan kerjanya gampang banget coy gitu. Gini, aku ngobrol nih ya sama kemarin banget lagi ada acara event, salah satu event besar di Jakarta. Aku tuh sampai ngobrol-ngobrol kekhawatiran aku udah ketemu orang itu beberapa kali, jadi udah cukup nyaman lah. Aku tuh sampai ngomong ini, aku suka insecure loh kalau lihat review kamu. Dia nanya loh, kenapa kak? Kata dia gitu, review lu tuh keren banget, soalnya kayak menjelaskannya tuh penjelasannya oke banget, kamu tuh pinter banget kalau udah ngepost di Instagram. Dan tahu jawaban dia apa? Loh aku malah suka insecure lihat review kakak, soalnya kakak tuh kalau nge-review POV-nya suka unik aja. Wow. Nah, jadi yang menyadarkan aku adalah selama ini yang menjadi halangan tuh diri aku sendiri kan. Hanya gara-gara aku menganggap, wah dia pintar, aku menganggap aku nggak pintar. Padahal kan dengan dia pintar ya bukan berarti aku nggak mampu dong, atau aku nggak punya nilai tambah gitu. Terus kayak aku berpikir gini, aduh udah umur 37, ini konten mau dibawa kemana? Siapa yang ngomong gitu? Nggak ada, kan aku sendiri yang ngomong. Iya benar-benar. Nggak ada gitu. Kalaupun ada orang yang ibaratnya apa ya, mengecilkan atau kayak memandang sebelah mata, itu terjadinya tuh jarang. Tapi justru yang lebih banyak memberikan kendala tuh diri aku sendiri. Karena itu bisikan-bisikan dari diri sendiri ya pada akhirnya. Karena mungkin kalau orang yang ngomongin kita itu jarang banget yang sampai ke telinga kita kan sebenarnya. Akhirnya kita cuma ada asumsi-asumsi dalam diri kita. Dan soal FOMO ini ya aku kira kan cuma di kalangan bunda-bundi homeschooler aja ya gitu. Ternyata emang kalau bunda-bundi homeschooler kenapa harus FOMO? Ya FOMO lah melihat anaknya, anak orang lain nih udah pada bisa ke bulan gitu. Anak kita masih di sini aja gitu. Anak orang lain udah bisa kalkulus gitu. Anak aku tuh masih perkalian juga belum gitu, masih yang penjumlahan berurutan 2 gitu. Nah, itu bikin FOMO. Tapi ternyata FOMO itu ada di setiap diri manusia kayaknya. Iya ya, itu normal. Apalagi kalau kita perempuan udah umur 30 kan banyak banget pertimbangan kita gitu. Lanjut ke pertanyaan tentang apakah konten kreator ini bisa nggak sih dipakai hidup gitu. Kalau misalnya kita lihat kan, kalau aku sih memperhatikannya, karena aku sebenarnya nggak terlalu update ya dengan konten kreator apalagi beauty ya gitu. Misalnya yang kita ambil contoh nih Tasya Farasya dia gitu. Makro konten kreator selevel Tasya Farasya itu kan kita bisa lihat ya, kalau walaupun dia emang udah kaya ya dari dulu kelas gitu. A lah kita sebutnya. Kelas A gitu. Nah, konten kreator seperti itu kan udah bisa dipakai hidup ya, istilahnya mereka beli rumah aja uangnya dari hasil konten gitu. Aku ngelihatnya ya itu bisa lah jadi cita-cita. Tapi sebenarnya di level Jiglisius ini udah bisa dipakai hidup belum sih? Aku sama suami udah nggak bisnis apa-apa lagi. Dan sekarang kita berdua benar-benar ngejalanin si akun Jiglisius, S-nya ada 2 ini, berdua fokus di situ. Jadi saat kita ada pemikiran bisnis pun sampai sekarang belum, karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama Jiglisius, harus kita fokusin. Kalau pertanyaannya bisa nggak sih jadi mata pencaharian utama, aku bisa bilang itu bisa. Tapi saat kamu memulai, kamu nggak bisa meninggalkan semuanya hanya untuk ngejar jadi konten kreator. Oke. Jadi ibaratnya gini, kamu bisa bilang bahwa konten kreator ini beneran bisa menjanjikan saat itu memang benar-benar udah ada uangnya. Oke. Tapi kalau misalnya itu memang belum ada uangnya, kamu baru merintis, tapi kamu bukan orang yang punya privilege, bukan orang yang dikasih uang sama orang tua, ya harus realistis. Berarti kamu harus punya pekerjaan utama. Oke. Ya sama kayak bisnis sih menurut aku mah. Oh, iya, kan kita kan sama bisnis dagang ya. Saat kita misalnya, aku mau awal jualan pensil 2B gitu. Saat pertama kali jualan pensil 2B kan nggak langsung laku 100 biji gitu. Saat pertama kan ya kita butuh makan, kita butuh ini ya. Mungkin kita harus entah kerja dulu lah, entah apalah gitu. Tapi kalau ditanya menjanjikan sih bisa. Pokoknya yang penting kita harus selalu ingat bahwa ada listrik yang harus diisi. Ya, dan galon yang harus dibeli. Jadi konten kreator ini kan sebetulnya pekerjaan yang rentan stres ya gitu. Apalagi zaman sekarang ketika algoritma tuh bisa nyasar kemana-mana. Kita ngejokes apa, orang yang komen tuh sebenarnya orang yang tiba-tiba muncul dan nggak ngerti sama jokes kita, nggak ngerti dengan cara kita posting gitu. Nah, akhirnya kan jadi banyak
hate speech ya, hate Ya. speech nggak jelas gitu. Dan aku juga melihat karena kamu udah sering viral di TikTok gitu, itu juga aku sering baca komennya gitu, itu juga banyak kan sebenarnya Julid gitu ya. julid gitu. Tapi kayaknya kalau di TikTok lebih asik nggak sih komen-komennya atau sama aja sebenarnya? Lebih nggak asik justru. Lebih nggak asik ya? Lebih nggak asik. Oh. Kalau di Instagram orang masih ngelihat kita manusia. Di YouTube orang masih ngelihat kita manusia. Tapi kalau di TikTok orang tuh ngelihat kita min. What Admin. is min? Oh, admin. Admin. Min review ini dong Min. Di Instagram tuh orang lebih manggil Kak, Mbak, Beb gitu ya. Mbak lah, Mbak gitu. Tapi kalau udah di TikTok tuh Min manggilnya. Artinya kan maksudnya dia tidak melihat kita sebagai sosok manusia dong. Itu tuh kayak account bisnis gitu Iya, iya. jadinya. Dan orang tuh nggak tahu kenapa kalau komen di TikTok tuh kayak apa ya? Subjek, predikat, objeknya tuh nggak masuk gitu. Kayak orang tuh komen cuman kayak ninggalin kata-kata udah aja. Bukan ingin ngobrol sama kita gitu. Oh iya benar ngerti. Jadi menurut kamu bagaimana dampak psikologis dari pekerjaan kamu yang sekarang? Yang paling bikin stres itu adalah kita jadi menghabiskan banyak waktu di depan handphone. Tanpa kita sadarin menghabiskan banyak waktu di depan handphone itu bikin stres. Sebelum tidur scrolling terus, baru bangun scrolling terus. Walaupun kita nggak ada niat, tapi kadang kita tuh scrolling kan karena mau mantau konten yang kita bikin, mau lihat orang bikin apa sih. Nah itu tuh kadang bikin stres. Belum lagi kita melihat orang-orang yang flexing, orang-orang yang memperlihatkan pencapaian mereka. Banyak pola pikir yang menganggap bahwa wah dia udah keren, aku nggak kemana-mana. Itu tuh ditumpuk jadi makin stres. Jadi itu yang menurut kamu? Yang menurut aku justru daripada hate comment lebih lebih berbahaya dan bikin stres tuh itu. Tapi kamu masih bacain komen nggak sih? Masih. Kalau komen pasti aku bacain. Karena pertama aku pengen menjawab pertanyaan yang memang ditanyakan sama follower real aku. Misalnya kayak mereka punya masalah sama jerawat, mereka punya masalah sama kulit kusam. Nah, aku ingin setidaknya memberikan solusi. Makanya aku selalu setidaknya baca. Tapi kalau dulu aku selalu sebel kalau lihat komen orang yang jahat gitu ya, hate comment. Tapi kalau sekarang udah lebih nggak peduli sih. Kalau aku lagi happy, aku balas bercanda. Tapi kalau akunya lagi bete, aku tinggalin justru. Oh, karena yang aku tadi cerita tentang konten aku yang tiba-tiba viral itu, ya itu tadi bikin aku marah gitu. Akhirnya jadi bete kan gitu karena di satu sisi kita pengen ngebales, tapi ada kesadaran juga sebenarnya ngebales buat apa sih gitu? Apa kita pengen berantem kan? Memaksakan pendapat kita sama orang yang udah punya pendapat sendiri itu kan sebenarnya nggak akan kemana-mana gitu, karena mereka juga komen memang untuk membenci gitu, bukan untuk mendapatkan sebuah solusi. Soalnya aku pernah dibully secara internasional. Di Di konten? TikTok, di IG itu justru di IG. Itu konten yang mana? Konten yang aku nge-review lip gloss. Jadi ada orang-orang yang pakai lip gloss caranya salah. Aku ngikutin cara salah, tapi di akhir video aku kasih tahu cara benarnya. Tapi masalahnya hari itu tuh aku pakai kutex gini. Biasanya kan pakai nail art beneran gel gitu ya. Nah ini tuh enggak, aku bener pakai kutex sendiri. Terus udah agak meletek. Nah siangnya aku makan nasi padang. Jadi warnanya kuning kan. Nah kuning, pakai lipstick gini, ke zoom. Awalnya di komen, dibully segala macam. Tiba-tiba ada orang ngomong komen gini, fokus dong, pakai bahasa Inggris ya. Fokus dong sama kontennya, dia kan lagi bahas lipstick dan kontennya bagus, dia ngasih tahu gimana cara pakai lipstiknya yang baik, cina gitu. Ada yang komen, yang kedua ngomong gini, bukan itu, masalahnya konten dia tuh konten beauty, harusnya dia memperlihatkan kebersihan lah, with Inggris ya. Nah orang ketiga, dia komen gini, dan itu komennya pakai akun asli. Jadi memang ada orangnya bule-bule itu gitu ya. Kata-katanya gini, bukan itu masalahnya, seharusnya dia bersih. Kamu lihat kukunya itu tuh namanya berjamur, dikarenakan penggunaan nail art gel selama bertahun-tahun yang tidak pernah dibersihkan. Nah, kalau orang yang kenal sama aku, suami aku tahu banget, aku tuh nggak terlalu suka pakai nail gel atau yang nail art kuku palsu yang ditempel, extension, aku nggak suka karena sakit pakainya. Dulu aku suka, tapi semakin lama kan itu tadi kikir ya.
panas gitu, sakit, nempel, pokoknya nggak worth it lah. Sehingga kalau aku lagi pakai itu tuh aku memang lagi pengen banget. Nah, jadi aku nggak menggunakan nail art itu bertahun-tahun. Dan itu bukan jamur Dan ya? itu bukan Itu jamur. mungkin dari kuah kikil. Kikil dan rendang. Dan orang bule itu kan nggak mengenal nasi padang dan makan pakai Makanya tidak pernah tangan. tahan, iya, betul. Nah, setelah muncul orang komen itu aku baca, terus aku langsung berpikir gini, aku mau ngejelasin sampai ke berapa ratus orang juga orang nggak akan ngerti gitu. Jadi ya udah biarin aja. Toh menurut dia aku jamur, ya antep lah baik gitu. Toh yang pasti kan ini bukan jamur dan aku memberikan klarifikasi dan menurut aku itu klarifikasi udah cukup gitu. Tapi menurut kamu melihat kontennya viral gitu ya, sebenarnya kamu akan bersyukur atau enggak ketika konten kamu viral dan akhirnya mengundang banyak hate comment ya? Pasti lebih banyak hate comment kalau misalnya konten viral itu. Bersyukur sih. Karena jadi boom gitu ya? Karena jadi ya mau nggak mau kan namanya konten kreator mah pengen si kontennya naik, Sampai pengen si kontennya banyak orang rame. Nah dengan naiknya satu konten itu bisa berpengaruh terhadap konten-konten lain. Yang penting tuh selama niat akunya memang bukan yang negatif, di saat itu rame ya menurut aku nggak masalah. Kita akhirnya sampai kepada pertanyaan terakhir yang udah aku siapin. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah, menurut kamu pendidikan formal itu masih penting nggak sih bagi seseorang yang pengen menjadi konten kreator? Penting. Kalian belum pernah kan bingung membaca komen karena orang itu tidak bisa membedakan subjek, predikat, objek. Dan menurut aku itu penting banget. Kalau kita menyelami sosial media lebih dalam, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang berbahasa Indonesia aja tuh saking pengen cepetnya, mereka tuh nggak tahu naruh titik di mana, naruh koma di mana. Padahal itu tuh kan basic untuk kita bisa berkomunikasi tanpa salah sangka. Nah, diajarinnya di mana ya tentu dalam berpendidikan gitu. Hal sesepele itu aja penting, berarti kan hal-hal lain juga sama pentingnya gitu. Oke, benar sih. Tapi aku garis bawahi ya, bukan pendidikan formal yang penting, tapi pendidikan dalam bentuk apapun. Karena anak aku homeschooling gitu. Nah, jadi maksud aku banyak orang yang berbicara bahwa nggak penting pendidikan, nggak penting. Menurut aku tuh penting. Ini di luar homeschooling atau sekolah formal ya. Tapi itu menurut aku penting gitu. Karena mau gimana pun orang selalu menganggap biar jalannya tuh jalan singkat gitu. Udah jadi konten kreator aja nggak bisa sih menurut aku. Tapi bener sih menurutku karena kalau misalnya kita sekolah atau kita berpendidikan itu tuh akan menambah POV dalam konten yang kita buat ya gitu. Jadi kontennya akhirnya akan lebih kaya kan gitu. Iya. Dan dalam membuat konten pun logika berpikirnya pasti akan berbeda. Oke, benar. Mungkin kalau yang aku lihat itu yang aku selalu mengidolakan Raditya Dika ya. Dia walaupun misalnya kayak bikin konten perang makanan atau misalnya cuma ngobrol sama Pandu Winoto, tapi bisa jadi kaya dan dalam terus tulus gitu isinya. Mungkin karena itu Raditya Dika memang seorang yang pintar dan logikanya bagus gitu. Jadi menurut aku itu penting kok. Kalau ini menurut aku ya, kalau misalnya ada orang yang sukses jadi konten kreator dan dia bilang, aku tuh bikin konten asal-asalan, aku tuh bikin konten nggak pernah dipikir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin dia asal tapi dia udah jago gitu berlogikanya. Nggak mungkin sih. Dia tetap akan mempersiapkan itu semua. Pasti. Apalagi kalau definisinya sudah sukses. Oke. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Aku mengenal banyak orang yang kontennya bagus, terus orangnya hebat gitu. Mereka tuh memang saat bikin konten tuh bukan tipe orang yang asal-asalan. Dan aku melihat contoh itu di banyak orang sehingga menurut aku gini, kalau asal-asalan nggak akan sebagus ini. Gitu. Jadi selain pertanyaan yang sudah aku siapkan, aku juga kemarin sempat buka question box di Instagram. Terus ada teman-teman aku yang bertanya. Nah, beberapa teman aku yang bertanya itu ada beberapa yang komen, tapi aku cuman simpan dan aku sampaikan ini cuman yang bentuknya pertanyaan aja. Jadi yang komen-komen nggak aku catat di sini ya. Pertanyaan pertama ini dari temanku Kak Popi. Jadi dia bertanya, anak mau jadi YouTuber gaming menurut kakak gimana? Gimana apanya? Menjanjikankah gitu? Iya,
nggak tahu sih dia bertanya cuma sampai di situ. Mungkin pertanyaannya gini kali ya, anak mau jadi YouTuber gaming, apakah menjanjikan atau enggak, apakah harus disupport atau enggak? Ya, karena maksudnya mungkin pertanyaannya karena tema aku ini adalah layak nggak sih jadi cita-cita, mungkin pertanyaannya nggak apa-apakah dia menjadi YouTuber gaming karena ini kan game ya gitu, mungkin bukan cuma sekedar konten kreator yang bahas membangun rumah gitu kan, itu kan terasa kayak lebih bermanfaat gitu daripada game, padahal mungkin game juga memiliki banyak manfaat juga gitu. Menurut aku, karena kebetulan suami aku juga main game ya, kalau untuk menjadi YouTuber gaming itu nggak segampang cuman main game aja. Jadi kayak game apapun tuh pasti ada tata caranya, ada harus leken, harus serius. Leken tuh apa sih? Indonesia. Harus naon? Grit mungkin ya. Grit itu apa ya kalau grit itu in English gitu. In English and in Sundanese leken. Leken ya, grit dan mungkin ketabahan dan tekun. Tekun. Harus tekun tetap gitu. Menjanjikan atau enggak sebenarnya menurut aku ya, setelah di tahun 2020-an ini jadi apapun itu tuh tetap harus jadi yang terbaik. Bahkan orang suka ngomong ini enak ya jadi dokter mah udah pasti. Enggak kok, dokter juga kalau kamu tidak punya, enggak pinter, enggak punya skill yang baik, enggak punya pendidikan yang cukup ya enggak jadi yang dokter sukses dan punya banyak uang juga gitu. Ya, karena dokter juga harus update ilmu terus harus kan, update, kita tahu, iya gitu. Harus update ilmu terus, harus sekolah lagi, harus apa. Nah jadi setelah aku menjalani jadi konten kreator ini, aku tuh sekarang malah jadi berpikir gini, ternyata setiap orang tuh bisa jadi apa aja, tapi saat dia memutuskan menjadi apa aja, jadilah yang terbaik. Benar. Kamu yakin nggak ada di coaching lanjutan Rumah Inspirasi? Karena hal ini tuh dibahas di coaching gitu. Jadi Mas Aar, coach aku itu selalu menjelaskan bahwa yaitu profesi apapun harus kalau ketika diseriusin itu ya memang butuh treatment khusus ya, cari coach. Terus waktu latihannya juga nggak main-main gitu, dan setelah aku melihat kamu yang konten kreator tuh cuma gitu doang gitu, memang komitmennya juga besar ya gitu untuk menjadi seorang konten kreator ya, termasuk YouTuber gaming ini kan kayak cuma main game doang gitu, tapi mungkin main gamenya berapa jam dulu dalam sehari gitu. Dan setiap ini mungkin ya menurut aku nggak cuma anak-anak, banyak orang yang udah dewasa suka nanya gini sama aku, Kak, aku mau dong jadi YouTuber kayak kamu gitu. Atau orang yang sebenarnya udah punya pekerjaan yang oke, terus dia merasa bahwa aku pengen konten. Pengen konten, entah karena alasan gak mau kerja lalu ingin resign, atau pengen punya hobi tapi ingin sukses di hobi itu. Aku selalu bilang gini, sebelum konten bikin dulu 30 video. Kasih jeda waktu yang konsisten. Misalnya gini, aku mau ngepost video seminggu 2 kali. Bikin sampai itu terjadi 30 video. Bisa nggak kamu sekonsisten itu, setelah beres 30 video itu, kamu refleksikan lagi, kamu suka nggak? Karena kalau cuman ngebahas soal dapat duitnya berapa, ngebahas, aduh dapat PR package nih, aduh dapat parcel isinya make up, dapat parcel isinya kamera gitu, itu mungkin akan jadi kayak hal-hal yang happy gitu. Tapi bikin konten tuh nggak cuman itu, makanya aku selalu bilang, dan hampir semua orang yang aku kasih tips itu mundur. Memulai pun enggak, karena mereka langsung ngebayangin kayak, wah masa kayak gitu sih. Nah, padahal kan ini tuh kita lagi ngomongin sesuatu yang menurut aku serius gitu. Dan mungkin ya di saat aku baru mulai pun aku tuh sempat udah dapat yang namanya hadiah kamera. Itu saat aku followernya masih ribuan, karena aku datang ke event, aku bikin fotonya bagus, terus udah gitu aku dapat hadiah. Nah mungkin di mata orang-orang tuh kan kayak, wah enak banget ya jadi konten creator dapat kamera gratis, padahal kan nggak cuma itu aja. Bener sih, jadi memang yang menjadi kunci itu adalah ajarin anak kita tentang ketekunan, bekerja keras. Pada akhirnya mereka mau jadi apapun tuh ya aman gitu. Mereka bisa jadi apapun kalau misalnya mereka punya ketekunan dan kerja keras seperti itu gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya dari temanku Rara, dia bertanya, setuju nggak kalau creating konten juga diatur seperti tayangan TV dari audit, sensor, dan pajak? Aku baca soal sensor ini kayak langsung kembali ke zaman Soeharto gitu. Tapi menurut kamu gimana sih?
hey jangan bahas-bahas pajak, kita content creator bayar pajak loh. Gini-gini punya konsultan pajak kita ini. Jadi kalau ngomongin pajak, karena kebetulan masuk, banyak teman-teman aku yang sama kayak aku udah punya konsultan pajak sendiri. Karena memang sekarang tuh kan kalau pajak transparan banget ya. Jadi kayak memang aktif gitu, kita dapat surat teguran, dapat ini segala macam gitu. Jadi kalau pajak kita sudah diatur. Dan hampir banyak teman-teman aku yang konten kreator pun at least sudah taat pajak, hampir semuanya yang aku kenal. Kalau urusan sensor ya itu tadi kan, mengingat kita ke masa lalu. Nah kalau aku pribadi aku nggak setuju sama sensor. Kenapa? Kita berdua ini kan hasil anak-anak yang tumbuh dari tayangan yang disensor. Apakah kamu punya pilihan banyak nggak saat dewasa? Iya, benar-benar. Nggak punya kan? Termasuk aku, saat aku dulu lulus kuliah, mau nggak mau ya pilihan kuliahnya itu kan pasti jadi sarjana hukum, sarjana ekonomi, manajemen, atau apa gitu. Karena apa? Karena tayangan yang kita konsumsinya kan itu terus. Mana ada dulu orang pengen, aku pengen jadi desainer, itu aja kayaknya fotografer aja. Kayak cuma orang-orang tertentu yang mendapatkan informasi cukup banyak tentang itu baru bisa punya mimpi sebagai desainer gitu. Kalau misalnya rakyat jelata kayak aku ya mana berani lah bermimpi untuk menjadi seorang desainer gitu. Dan efek dari si sensor itu sendiri menurut aku kayak contoh kita kan hidup zaman dulu ya, di mana kita dapat info dari majalah. Majalah itu tayangnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Ibaratnya nih Rihanna pakai lipstik merahnya tanggal 1, kita baru tahu lipstik itu eksis 3 minggu kemudian. Bener nggak? Iya kan? Tapi kalau sekarang Rihanna lagi ada di Super Bowl pakai bedak aja langsung, wah itu bedaknya. Kita langsung tahu. Dengan tahu itu hal kecil maksud aku. Nah sekarang kita bayangkan terhadap pekerjaan, terhadap kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Sekarang misalnya seumur aku aja ya, tiba-tiba aku berpikir aku pengen punya beasiswa kuliah di Australia atau di Korea lah kelas bahasa. Kalau aku dive di internet sampai benar-benar nyari pasti ada. Ya benar-benar. Jadi benar-benar dengan sensor tuh kita dibatasin, tapi kalau sekarang kita tuh bisa dapat informasi tanpa terbatas, tidak ada batasan dan levelnya sama dengan semua orang. Tapi ini jadi mengingatkan aku juga bahwa kalau misalnya dengan sensor itu, apalagi aku punya trust issue sama pemerintah ya. Kayak kemarin ada sebuah klub buku gitu di Bandung. Mereka mau bikin sebuah pertemuan dengan anaknya DNA Aidit ya kalau nggak salah. Itu tuh padahal temanya bukan tentang kiri-kirian ya, tapi cuma membahas tentang bagaimana dia dibully gitu sebagai orang yang punya nama belakang sama dengan ayahnya gitu. Itu kan langsung dibubarin gitu sebelum terjadi gitu. Nah makanya aku punya trust issue dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya mereka yang punya andil mensensor ini mual bener gitu loh istilahnya. Iya. Kalau aku nggak suka banget sama sensor karena kadang sensor ini tuh yang nyensornya nggak punya skill, nggak punya kebijaksanaan untuk tahu part mana yang disensor dan part mana yang nggak disensor. Dan ngomongin tentang kebebasan yang kamu bahas tadi gitu, memang itu kan jadi kayak pisau dua mata pisau gitu ya. Menurut aku pada akhirnya memang kembali lagi kalau misalnya kita merasa khawatir ya dengan kebebasan yang didapat ini, memang akhirnya kendalinya ada di orang tua sih. Iya, apalagi kalau buat anak-anak ya. Ya karena kita yang harus membatasi tontonan gitu. Kalau menurutku kalau misalnya kita yang mengendalikan, insya Allah aman sih gitu karena proses pendidikan ya akhirnya ada di orang tua gitu akhirnya. Kalau aku karena melihat diri aku di masa lalu dengan semua keterbatasan dibandingin sekarang yang kita punya banyak kebebasan. Jadi menurut aku ngapain kita balik lagi ke masa kayak dulu gitu. Dan kita tuh jadi kayak memang tidak banyak terpapar akan banyak hal akhirnya karena sensor dan keterbatasan informasi yang kita dapat. Pertanyaan terakhir, ini dari Mbak Ode, teman aku juga. Jadi Mbak Ode ini aku lihat TikToknya juga banyak ya dia view-nya. Terus Mbak Ode tanya, aku pengen jadi konten kreator, gimana sih nemuin ide-ide kontennya? Mungkin lebih ke gimana ya untuk memulai pertama kali kalau misalnya kita mau menjadi konten kreator gitu. Dari keresahan diri sendiri. Kalau kita punya sebuah keresahan, ada kemungkinan orang lain juga merasakan
keresahan itu dan bawa keresahan itu jadi hal yang bermanfaat buat orang. Dan menurut kamu kalau misalnya kita mau konten, perlu nggak sih kita peralatan yang super canggih gitu, atau misalnya kita mau bikin video yang ngomong gitu, harus modal ring light dulu, kamera iPhone biar reelsnya jernih gitu, dan peralatan-peralatan lainnya? Menurut aku sih enggak ya, apalagi mungkin kalau tahun 2020-an saat dunia sosial media itu adalah dunia hayalan ya dan dunia mimpi. Aku sih nyebutnya gitu ya, era itu. Karena indah ya, semua Instagram tuh indah gitu. Indah, semua penuh dengan preset kan. Cewek-cewek cantik-cantik banget. Orang-orang yang tidak merasa tidak cantik, merasa tidak layak untuk terlalu terekspos di sosial media, itu mungkin harus punya banyak alat gitu. Tapi kalau sekarang enggak, lihat aja di TikTok banyak video-video FYP yang kadang bermanfaat, yang justru enggak dengan menggunakan peralatan yang canggih. Contoh, aku banyak banget kalau nyari review ya, misalnya nyari hotel gitu. Kita mau ke luar negeri nyari hotel. Nah, justru orang-orang yang bikin video dari handphone dengan alat-alat yang enggak bagus itu tuh konten-kontennya lebih membantu loh. Jadi menurut aku, dan aku tetap nonton, karena itu sesuai dengan keresahan aku dan sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Jadi jangan berlindung di balik aku belum punya lampu, aku belum punya kamera, enggak. Yang aku perhatikan sih di tahun-tahun belakangan ini gitu, storytelling itu lebih powerful daripada si foto, kualitas foto dan video itu sendiri gitu. Dan lebih susah. Dan menurut kamu benar nggak sih ya, kalau perasaan aku ini yang membuat ada perubahan itu eranya TikTok. Karena ini nih di Instagram ketika orang-orang tuh liburan ke luar negeri fotonya bagus-bagus, di TikTok itu yang jadi FYP adalah mandi lumpur. Iya. Terus banyak, menurut aku TikTok itu sebuah platform yang sangat inklusif. Jadi aku tuh melihat kehidupan orang-orang yang aku tuh nggak pernah bayangkan itu ada sebelumnya gitu. Dan itu menurutku jadi kayak mengubah tatanan media sosial gitu. Dari yang asalnya orang-orang tuh berlomba-lomba untuk dapat estetik gitu, sampai akhirnya di TikTok tuh jual derita gitu. Iya emang TikTok tuh amazing banget lah menurut aku, kayak gitu, ada ya yang kayak gini, ada ya yang jualan kayak gini, ada ya orang yang kelakuannya kayak gini. Dari cuman orang curhat, dari yang slide itu aja kita bisa ngikutin. Jadi emang menurut aku kalau kalian lahir atau misalnya tumbuh di era sosial media kayak sekarang, harusnya lebih bersyukur. Karena pintu terbuka lebar, di TikTok pun kamu bisa FYP walaupun follower kamu sedikit. Iya, benar. Jadi jangan beralasan bahwa follower aku masih sedikit, aku malu, nggak mau terlalu dijudge atau segala macam. Itu justru jadi nggak kemana-mana gitu. Dan pesan dari aku ya, aku kan mengalami, aku lahir 87 ya, aku mengalami di era TV, aku mengalami era Facebook, aku mengalami era, aduh tua banget ya kesannya. TV masih kotak dan hitam putih nggak? Iya, enggak sih. Tapi Doraemon lah, Doraemon, Dragon Ball. Jam 9 Dunia Dalam Berita Dalam Berita. Terus jam Jin dan Jun ya. Nah, aku mengalami masa itu, mengalami Facebook, Friendster, Pet, awal Instagram, yang Instagram tuh cuma bisa di iPhone. Iya benar. Iya kan? Bisa di Instagram awal bisa di iPhone, MIRC. Kamu main MIRC gitu? Pernah, tapi tuh bisa, tuh jago sih ya. MIRC pernah, terus WhatsApp. Jadi ibaratnya aku merasakan semua, dan menurut aku momen yang paling enak tuh sekarang. Kamu bisa contoh, kamu mau bisa bahasa Inggris. Iya benar. Ada aplikasi atau misalnya ada ruang chat khusus kita untuk berbicara dengan native speaker. Kayak aku sekarang lagi belajar bahasa Korea. Ada orang yang bikin konten Korea, tiba-tiba dia nge-DM. Adalah satu orangnya, dia tuh cowok, terus suka ngajarin Korea sambil nge-rap. Nah, aku tuh suka kontennya, aku love. Terus dia nanya, kamu lagi belajar bahasa Korea? Oh iya. Terus dia langsung nawarin, saya lagi mau nyelesain buku nih, mau nggak nanti saya kirimin? Kapan coba kita akan bisa seperti itu? Dan bahkan yang aku lihat ya, dulu aku sempet bukan main Omegle ya, tapi nyoba Omegle di tahun-tahun 2009. Omegle kayak apa? Kamu nggak tahu Omegle? Omegle itu dulunya chat.
tapi sekarang jadi Ome TV. Oh, Ome Vicky TV, iya, Vicky Vicky Naki. ya. Nah, dulu kan dia masih chat tuh bentuknya tuh. Emang banyak orang-orang aneh sih gitu. Tapi dan itu belum dijadikan sebagai platform orang untuk bicara dengan lintas negara ya gitu. Tapi kalau sekarang lihat anak-anak sekarang main Ome TV, ketemu orang bisa ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Itu kan kesempatan yang langka ya. Iya. Enggak kita harus daftar dulu ke IF Iya, gitu iya. untuk ngobrol sama bule gitu. Kita bisa nyalain internet, nyalain laptop, terus kita bisa ngobrol sama native speaker. Iya, iya. Gitu. Dan itu menurut aku lebih gampang juga membuat kita belajar. Contoh mau belajar jahit aja. Pinterest banyak, YouTube banyak. Tapi aku bukan berarti kalian kalau mau serius jangan ngambil les. Les tuh penting. Iya. Tapi kan sekarang semuanya terbuka gitu untuk mempelajari sesuatu, untuk start kamu tuh nggak punya banyak halangan rintangan gitu. Ya benar. Dan itu salah satunya yang membuat aku tuh yakin untuk berhomeschooling gitu. Karena selalu ditekankan bahwa era sekarang berubah. Ya. Orang-orang tuh belajar udah bukan soal konten belajar di buku cetak gitu. Tapi lu mau belajar apapun bisa nyari di internet gitu. Bahkan kalau misalnya mau belajar skill-skill kayak bahasa kayak gitu. Terus nyari tutorial apapun kan ada gitu. Mungkin salah satunya yang aku dapat dari internet itu adalah aku belajar merajut. Iya. Itu dari nol sampai aku bisa bikin boneka, itu dari YouTube gitu. Nah itu poin aku. Kalau zaman dulu kita nggak akan ada, Iya, nggak benar. akan bisa kayak gitu. Ya dan kalau misalnya setelah kita tertarik dengan hal itu, misalnya anak kita tertarik akan Mau serius gitu ya. mau serius, barulah kita cari Iya. coach, kita investasi lebih besar untuk menguasai skill itu. Iya. Tapi internet itu benar-benar jadi pembuka jalan buat kita untuk mempelajari apapun. Segala sesuatu tuh kalau terjadi kan udah pasti ada plus minus. Dan menurut aku sebisa mungkin tuh kita serap plusnya itu sebanyak mungkin. Karena ya kita mah kan kayak aku misalnya udah umur 37, kalau aku cuman membahas gitu ya, internet mah isinya cuma orang joget-joget aja, internet mah isinya cuma cewek cantik yang seksi-seksi aja. Padahal kalau ada di situ tuh enggak, banyak banget orang yang ngasih tips masak lah, Nyuci karpet, nyuci ya kan? Itu karpet, relaxing atau ya banyak lah video-video yang Ngecap komedo juga. nah itu kan ada, nah itu tuh rame banget. Jadi menurut aku sebenarnya ya saat ada sesuatu ya yang memang tidak bisa kita kontrol, justru kita ambil positifnya semaksimal mungkin. Dan emang zaman sekarang internet tuh kayak memberikan kita banyak hal. Ya udahlah kita hidup aja bersama itu Iya. gitu. Dan satu lagi menurut aku ya, ini kan untuk para ibu-ibu ya yang lagi punya anak. Si anak itu harus diajarkan jadi content creator. Kenapa? Dia mau jadi insinyur, dia mau jadi arsitek, dia mau jadi dokter, dia harus bisa bikin konten supaya nanti ke depan dia tuh menjadi dokter yang konten kreator, di mana dia lebih terkenal sehingga itu berpengaruh sama pekerjaan dia. Dan bisa membawa banyak manfaat juga ya Dan buat bisa orang membawa lain, gitu. banyak manfaat. Jadi jangan bilang bahwa cuma konten kreator. Menurut aku pekerjaan apapun harus bisa bikin konten. Oke, jadi pertanyaan dari aku sudah habis semuanya dan titipan pertanyaan dari teman-teman juga udah. Terima kasih Indoro Putri sudah menemani aku ngobrol hari ini. Nanti kita ngobrol lagi. Kita akan ngobrol membahas banyak banget sih sebenarnya yang dibahas sama kita ya kalau misalnya off the record. Jadi ada tentang transgeneration trauma itu Ya. sebenarnya topiknya menarik banget tapi ada hati yang harus kita jaga. Tapi itu seru banget kayaknya kalau misalnya kita bahas gitu. Nanti kita cari konsep dan POV-nya harus seperti apa. Agar tidak menyinggung Atau siapapun. harus diajakin mungkin. Iya betul. Nah gitu. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani kita dan nonton bincang Bunda-Bundi homeschooler kali ini. Yang bintang tamunya bukan seorang homeschooler ya gitu, tapi seorang konten kreator yang sering FYP dan ternyata dia bisa hidup dari hanya ngonten doang gitu. Jadi gimana nih sekarang teman-teman bunda-bundi semua, apakah sudah siap kalau misalnya anak-anaknya menjadi konten kreator? Pokoknya apapun kelak profesi anaknya, kita sekarang mah siapin aja deh supaya anak kita menjadi orang yang selalu mau bekerja keras, punya integritas, gigih gitu. Jadi nanti kelak profesinya apapun
pekerjaannya apapun, cita-citanya apapun, karena nanti pekerjaan bisa berubah-berubah lagi, anaknya udah siap. Iya. Gitu. Kamu ada closing statement nggak? Enggak sih, dan pokoknya menurut aku mah kita harus selalu siap dengan perubahan. Karena aku jadi konten kreator dari era YouTube ke Instagram, pindah ke TikTok, itu perubahannya drastis dengan audiens yang berubah drastis, pola perputaran uang yang berubah drastis. Jadi intinya kita harus siap dengan segala perubahan. Oke, jadi begitu nih bunda-bundi semua. Terima kasih sudah menyimak sampai sekarang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Dadah!